Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bukhari, kelas 12 TKJ 2. Saya ingin mempresentasikan etika bermedia sosial untuk remaja. Etika bermedia sosial untuk remaja. Presentasi ini akan membahas pentingnya etika dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang untuk menciptakan interaksi yang positif. Pengertian media sosial. Definisi media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi interaksi antar pengguna melalui berbagai konten, pesan, dan membangun komunitas online. Pengguna dapat berkomunikasi, mengunggah foto, video, dan status yang dapat dilihat oleh orang lain. Contoh platform media sosial. Media sosial mencakup berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Snapchat. Yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi unik. Setiap platform menawarkan cara berbeda untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman. Penggunaan media sosial di kalangan remaja. Ketika pertama, berkomunikasi dengan teman, berbagi pengalaman, dan mendapatkan informasi. Berkomunikasi dengan teman, remaja sering menggunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan teman-teman mereka, baik berbagi kabar maupun melakukan percakapan sehari-hari. Bagi pengalaman, media sosial remaja dapat berbagi pengalaman pribadi serta momen penting dalam hidup mereka dan mendapatkan feedback dari teman. Mendapatkan informasi, media sosial juga menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses oleh remaja, beri mereka akses terhadap berita tren terkini. Etika memperkuat hubungan sosial. Etika dalam bermedia sosial berfungsi untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antar pengguna. Dengan mengikuti etika, individu dapat saling terhormat, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, dan menciptakan suasana yang mendukung. Risiko ketika etika diabaikan. Tanpa etika, interaksi di media sosial dapat berubah menjadi negatif. Ini dapat menyebabkan konflik, menyebarkan informasi yang salah, dan dampak buruk lainnya yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Prinsip dasar etika bermedia sosial. Ada 3. Yang pertama, menghormati privasi. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi palsu. Dan yang ketiga, berperilaku sopan. Yang pertama, menghormati privasi. Menghormati privasi orang lain merupakan hal utama dalam berinteraksi di media sosial. Hal ini mencakup tidak berbagi informasi pribadi orang lain tanpa izin dan menjaga batasan dalam berbagi konten. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi palsu. Untuk tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax di media sosial, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikan dapat membantu mencegah kebingungan dan kerusakan reputasi. Yang terakhir, berperilaku sopan. Berperilaku sopan di media sosial sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang sehat. Ini termasuk tidak menggunakan bahasa kasar, menghargai pendapat orang lain, dan tidak terlibat dalam konflik. Contoh perilaku yang baik di media sosial. Ketika yang pertama, memberikan pujian. Kedua, berbagi informasi bermanfaat. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Contoh perilaku yang buruk di media sosial ada 3 juga. Menyebarkan rumor. Yang kedua, berkomentar negatif. Yang ketiga, cyberbullying. Menyebarkan rumor di media sosial dapat merusak reputasi seseorang dan menyebabkan ketidakpercayaan. Informasi yang dilakukan dapat menyebar dengan cepat dan berdampak negatif pada orang yang terjadi target rumor. Yang kedua, berkomentar negatif. Komentar negatif dapat menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat dan merusak hubungan antar pengguna. Ini dapat menyebabkan perasaan sakit hati dan depresi bagi mereka yang menjadi sasaran. Yang terakhir, cyberbullying adalah bentuk agresi yang dapat mengakibatkan dampak psikologis serius bagi korban. Ini termasuk rasa takut, kecemasan, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan perilaku yang dampak
melanggar etika di media sosial. Pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan di dunia maya. Ada tiga, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek, melanggar etika dapat memicu konflik dengan teman dan orang lain di media sosial. Jangka menengah, kehilangan reputasi yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan peluang di masa depan. Jangka panjang, konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tindakan yang merugikan orang lain. Pentingnya etika bermedia sosial bagi remaja. Etika bermedia sosial merupakan aspek krusial yang mempengaruhi interaksi dan hubungan sosial remaja. Dengan berpegangan pada etika, kita dapat membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai dunia maya. Mari kita berkomitmen untuk bertindak dengan bijak dan menciptakan ruang yang positif bagi semua pengguna. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.